dengan beban berat di pundak. Akankah Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting berhasil mengakhiri penantian 20 tahun Indonesia untuk medali emas Olimpiade? Dengan beban berat di pundak, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting bertekad mempersembahkan medali emas Olimpiade nomor tunggal putra setelah penantian 20 tahun. Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting menghadapi tantangan besar. Mereka punya misi penting membawa pulang medali emas Olimpiade nomor tunggal putra, sesuatu yang sudah lama dinantikan sejak Taufik Hidayat mempersembahkannya di Athena 2004. Dalam 20 tahun terakhir, bulu tangkis Indonesia terus berjuang untuk kembali berjaya di nomor ini. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Sejak bulu tangkis menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade tahun 1992, Indonesia hampir selalu mempersembahkan medali emas. Namun, khusus untuk nomor tunggal putra, perjalanan menuju puncak podium telah menjadi perjalanan yang penuh rintangan. Taufik Hidayat adalah yang terakhir kali membawa pulang emas, dan sejak saat itu, Indonesia belum berhasil mengulang prestasi tersebut. Kini, harapan kembali tersemat di pundak Jonathan dan Ginting. Keduanya sedang dalam performa yang cukup baik dan memiliki peluang besar untuk meraih medali di Olimpiade Paris 2024. Namun, tantangan besar menanti mereka di lapangan. Penampilan mereka di beberapa turnamen terakhir tidak begitu memuaskan, termasuk di Indonesia Open 2024. Setelah meraih kemenangan gemilang di All England 2024 dan kejuaraan Asia, Jonathan harus menerima kekalahan di babak pertama pada 2 turnamen berturut-turut, Singapore Open dan Indonesia Open. Sementara itu, Ginting juga harus tersingkir di babak 16 besar Singapore Open dan babak 32 besar Indonesia Open. Namun, Ginting masih memiliki kenangan manis dari Olimpiade Tokyo 2020 ketika dia berhasil meraih medali perunggu. Jonathan, di sisi lain, harus berjuang keras setelah tersisih di babak 16 besar pada Olimpiade tersebut. Kini, mereka berdua harus bersiap dengan matang untuk menghadapi tantangan di Paris. Pelatih tunggal putra, Irwansyah, enggan mengungkapkan target spesifik untuk Jonathan dan Ginting di Olimpiade Paris 2024. Menurutnya, fokus utama adalah pada latihan yang baik, disiplin, dan kerja keras. Yang paling penting adalah latihan bagus, disiplin, dan kerja keras, ujar Irwansyah. Ia juga menekankan pentingnya kerja keras seluruh tim dalam mempersiapkan kedua pemain. Irwansyah juga menegaskan bahwa seluruh tim bekerja keras untuk mendukung Jonathan dan Ginting. Ia tidak ingin membebani pikiran kedua pemain tersebut menjelang Olimpiade Paris 2024. Semuanya harus tenang saja. Dan saya yakin, kalau Allah kasih rezeki, itu tidak kemana. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting berusaha mewujudkan mimpi Indonesia untuk kembali meraih medali emas di Olimpiade. Meskipun beban berat ada di pundak mereka, dukungan dari seluruh tim dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan besar ini. Perjalanan menuju medali emas tidak akan mudah. Namun dengan kerja keras, disiplin, dan doa, Jonathan dan Ginting siap menghadapi tantangan dan membawa kebanggaan bagi Indonesia. Mari kita dukung mereka dalam setiap langkah perjuangan mereka di Olimpiade Paris 2024. Dalam semangat persatuan dan kebersamaan, seluruh tim terus bekerja keras untuk mempersiapkan kedua pemain utama tersebut. Mereka melakukan latihan intensif, menganalisis strategi lawan, dan memperbaiki setiap kelemahan yang ada. Tidak hanya itu, tim juga memberikan dukungan moral dan semangat kepada Jonathan dan Ginting agar mereka tetap fokus dan tidak terbebani oleh tekanan. Irwansyah, sebagai pelatih kepala, tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada seluruh tim. Ia menekankan pentingnya kerjasama dan kepercayaan satu sama lain. Irwansyah juga mengingatkan bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting dalam mendukung Jonathan dan Ginting. Meninggalnya pebulu tangkis tunggal putra Cina, Zhang Zhijie tahun, telah menimbulkan reaksi yang mendalam dari masyarakat di Tiongkok. Zhang Zhijie menghembuskan nafas terakhirnya dalam kejuaraan Asia Junior Championship AJC 2024 di Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024. Meninggalkan duka mendalam di komunitas olahraga, Dr. Lu Xiao dari Zhejiang Chinese Medical University, yang merupakan wakil kepala unit gawat darurat, menyatakan bahwa Zhang Zhijie diduga meninggal akibat aritmia, sebuah kondisi yang mengganggu irama jantung. Lu Xiao menduga demikian setelah melihat Zhang mengalami kejang-kejang sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di ambulans menuju rumah sakit. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah,
dan pastikan untuk like dan share video ini. Aritmia mungkin menjadi penyebab utama meninggalnya atlet muda ini, ujar Lu Xiao seperti yang dilaporkan oleh media Xingtao dari Cina. Aritmia sendiri adalah gangguan pada irama jantung yang dapat menyebabkan denyut jantung menjadi tidak teratur, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Hal ini dapat mengganggu aliran darah yang optimal ke seluruh tubuh dan mengakibatkan kerusakan serius pada jantung serta organ tubuh lainnya. Lu Xiao juga mengkritik penanganan medis di AJC 2024, menyatakan bahwa respons awal terhadap insiden ini tidak memadai. Menurutnya, penting bagi tim medis atau orang-orang di sekitar untuk segera melakukan evaluasi situasi dan memberikan pertolongan pertama, termasuk CPR, Cardiopulmonary Resuscitation, dan penggunaan AED, Automated External Defibrillator, untuk defibrilasi otomatis. AED adalah alat yang sangat penting dalam kasus henti jantung, dan penanganan yang cepat bisa membuat perbedaan besar dalam kesempatan bertahan hidup, tambah Lu Xiao. Zhang Zijie tidak mendapatkan pertolongan pertama dengan optimal, dan hanya ditandu ke rumah sakit setelah kejadian. Lu Xiao menyoroti bahwa tindakan medis yang lebih cepat mungkin dapat mengubah jalannya kejadian. Selain CPR dan penggunaan AED, penting juga bagi tim medis atau orang-orang di sekitar untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali gejala-gejala serangan jantung atau kondisi kesehatan yang mendesak lainnya. Dalam situasi seperti AJC 2024 yang merupakan ajang olahraga yang intens, risiko terjadinya masalah kesehatan seperti aritmia bisa lebih tinggi. Selain itu, penting juga bagi setiap individu untuk memiliki pengetahuan dasar tentang pertolongan pertama. Jika ada seseorang yang mengalami masalah kesehatan mendesak di sekitar kita, kita bisa memberikan bantuan sementara menunggu bantuan medis profesional tiba. Misalnya, kita bisa membantu mempertahankan jalan napas yang terbuka, menghentikan pendarahan, atau memberikan bantuan dalam mengatasi shock. Respons cepat dan kompetensi medis yang baik sangat penting dalam menghadapi situasi kesehatan yang mendesak seperti ini. Dalam kasus Zhang Zijie, penanganan yang lebih cepat mungkin dapat membuat perbedaan besar dalam kesempatan bertahan hidupnya. Kejadian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya memiliki fasilitas medis yang memadai dan tim medis yang terlatih dalam setiap ajang olahraga atau kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik yang tinggi. Meninggalnya Zhang Zijie juga menyoroti pentingnya penyuluhan kesehatan kepada atlet dan peserta serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran fisik. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan kondisi kesehatan, dan penanganan yang cepat dan tepat saat terjadi masalah kesehatan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Dalam kesimpulannya, kejadian meninggalnya Zhang Zijie mengingatkan kita akan pentingnya respons cepat dan kompetensi medis dalam menghadapi kondisi kesehatan yang mendesak seperti aritmia di lapangan olahraga yang intens. Setiap individu, baik itu tim medis maupun orang-orang di sekitar, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan. Pertama, serta memiliki akses terhadap peralatan medis yang penting seperti AED. Dengan adanya kesadaran dan persiapan yang baik, kita dapat meningkatkan kesempatan bertahan hidup dan mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.